Pakai cara-cara medis, non medis itu maksudnya herbal. Herbal orang disuwuk kayak non medis ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, sahabat sapi lemu dan peternak Indonesia. Kali ini saya sedang berada di Sawo Jajar Farm dan kita silaturahmi ke sini melihat perkembangan kondisi kandang dari Sawo Jajar Farm yang sempat kita juga tahu sendiri kita lagi dilanda wabah PMK, dan kita nanti akan melihat langsung sapi-sapi Sawo Jajar dan bagaimana kondisi terbaru dari sapi-sapi Sawo Jajar. Kita akan berbincang sama Mas Saiful, ikutin sapi lemu di Sawo Jajar Farm. Yuk. Pagi Mas Saiful. Pagi guys. Gimana kabarnya? Yang ngopeni sehat, yang diopeni sehat. Sapinya juga sehat ya? Sehat semua, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Di Sawo Jajar Farm ini alamatnya di mana Mas ini? Kembali lagi ini. Jalan Raya Ngawi Caruban kilometer 04, sebelahnya pabrik sepatu. Ngomong-ngomong, di masa PMK ini masih berjalan ya Mas ya? Kondisi masih terbaru berjalan dari sapi-sapi Sawo Jajar Farm gimana Mas? Alhamdulillah sudah pemulihan di 90% Mas. Sudah siap, ready untuk kita kirim ke tempat-tempat tujuan. Untuk saat ini loh ya. Yeah. Kalau saat kemarin belum siap. Jadi ini ya alhamdulillah di tengah gempuran perang melawan PMK ini Sawo Jajar bisa dikategorikan menang. Gendirone pasang sih Mas. Pasang sih. Aku keris ngadeg. Enggak, kita ikhtiar berdoa. Berdoa sama yang kuasa, terus kita juga pakai cara-cara medis, non medis itu maksudnya herbal. Herbal orang disuwuk kayak non medis ya. Pasang menyan. Kita berdoa Mas. Berdoa ya. Berdoa yang pertama ikhtiarnya itu gimana Mas? Ikhtiar kita ya sholat malam, berdoa yang benar-benar berdoa lah. Benar sekali kalau dikatakan Mas Saiful, selain kita juga pakai medis, pengobatan dan juga jamu-jamu, kemudian juga harus non medis ya Mas? Iya harus Mas. Satu non medis itu memang kita hubungan kita sama yang kuasa, karena kodrat yang membuat, yang menciptakan yang kuasa, yang menyelesaikan pasti juga yang kuasa. Iya. Ya, gitu aja secara singkatnya. Terus non medis yang lain apa? Pakai jamu herbal. Yang saya maksud medis itu suntik Mas. Kalau saya ngarani ya Mas. Yeah. Cara saya itu medis itu suntik. Tes itu suntik. Non medisnya pakai jamu di blender, diselep, digodok, diminumkan. Itu cara herbal lah. Cekokkan ya. Nah, kira-kira ada bocoran apa Mas ketika diberikan jamu-jamu itu, apa aja Mas jamu-jamunya Mas? Jamunya kita pakai temulawak, pakai kunir, pakai jahe, pakai kencur, pakai madu, pakai telur, dan teman-temannya lah. Orang-orang Jawa pasti pada ngerti. Jadi langkah pertama yang kita lakukan Mas, ketika ada kabar rame-rame PMK dan sapi-sapi agak-agak terindikasi PMK, pertama kita lepas kelohnya Mas, nggak pandang bulu, dari mulai paling kecil, paling besar lepas semua, untuk mengurangi iritasi pada hidung, karena yang diserang pasti pertama hidung dulu sama mulut. Meler ya Mas? Meler. Kalau meler itu pasti hidungnya empuk banget, jadi gampang ngegesek-gesek, kasihan. Jadi kita lepas keloh dulu biar sapinya nyaman, makannya juga nyaman. Kalau sapinya mau makan, insya Allah aman. Terus kemudian apa lagi Mas? Yang kedua, kita lakukan penyemprotan disinfektan pagi sore. Terus ada treatment pengobatan pakai suatu ramuan supaya sapi itu mau makan. Nah, seperti empon-empon gitu? Iya. Terus kalau sapi sudah disuntik medis, jangan lupa beberapa hari kemudian terus dikasih prebiotik, karena pencernaannya pasti terganggu. Itu harus dikasih prebiotik untuk membantu pencernaan, memperbaiki lah. Nafsu makan juga? Ya, memperbaiki pencernaan Mas. Oh, pencernaan? Biar enggak ini, karena habis disuntik medis itu biasanya kurang baik pencernaannya. Sambil jalan-jalan sini Mas. Terus yang ketiga teman-teman ya, menyelamatkan kuku sapi. Paling rawan itu kuku. Ketika kuku nanti copot ya Mas? Nah,
punya lepas itu sudah, waduh, puyengnya minta ampun. Kalau masih belum lepas, alhamdulillah mungkin ya masih bisa diselamatkan. Kalau di blok ini blok apa mas? Ini blok baru mas. Blok baru. Blok baru. Jadi sapi ini baru saya keloh kemarin mas. Sebelumnya juga lepas semua. Karena kondisinya sudah fit, akhirnya kita pasang lagi kelohnya. Rame mau apa ya? Ini hari ini kita ada pesanan sapi 10 ekor kita kirim ke Jawa Tengah. Untuk ini untuk kurban, tapi untuk kurban. soibul kurbannya minta dikirim sekarang. Ya karena sapinya sudah fit, kita siapkan armada terus kita kirim ke. Ini makannya juga tersebut. Sudah lahap ya mas? Ini sudah normal. Jerami goreng ini mas ya? Ya jerami goreng. Jerami ini digoreng ya. Wah ini warnanya lucu ya. Kayak kamu ya mas, hitam gimana gitu. Warnanya belonteng-belontengnya. Di bagian sini sudah sehat-sehat guys. Nah. Di bagian lain juga sudah sehat mas. Ini kita kategorikan sapi-sapi yang memang ekonomis, di bobot 350 sampai ke 600. Nah di blok sana untuk sapi-sapi besar di 600 sampai ke 1 ton. Kalau Saus Jajar Farm sendiri gimana mas? Kondisi yang sapi yang besar-besarnya mas? Ada yang kita jagal, ada yang tidak. Alhamdulillah ya. Cuma beberapa ekor aja yang nggak bisa dipertahankan. Ya itu kalau kukunya copot ya kita harus keluarkan. Kita nggak menutup itu mas. Itu pasti terjadi. Kalau saya bilang nggak ada yang dijagal mas, wah, dosa saya mas. Jadi peternak semua, sampai semua nggak sendirian. Kita bareng-bareng mengalami hal yang sama seperti ini. Jadi kita saling komunikasi, saling tukar pikiran. Siapa tahu menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk melawan PMK. Yang sekarang masih berjuang melawan PMK, sering curhat ke teman-temannya yang sudah melewati masa krisis seperti kemarin-kemarin. Siapa tahu pakai ini mas, pakai ini mas, pakai ini gitu. Jadi Saus Jajar ini juga terdampak ya mas ya? Terdampak, Saus Jajar terdampak. Begitu besar ya? Enggak itu, karena ya penanganan kita dari dini mas. Begitu rame-rame kabar PMK masuk Ngawi, kita langsung penanganan kita cepat. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti yang tadi diberikan jamu-jamu ya mas ya? Iya, dari awal sudah kita support itu. Dan untuk stok kurban sendiri yang masih ready berapa ekor mas ini? Masih ready yang sudah terbooking itu sekitar 50 sampai ke 60, hitungannya berapa lupa aku. Yang masih ready sekitar, oh iya belum tak catat lagi. Tinggal sekitar 30-an mas kayaknya mas. 30 ekor. Jadi soibul kurban masih bisa order ya? Masih sekitar 30-an. Kemarin soalnya ada pesanan baru, saya belum saya sampaikan, lupa. Itu di bobot berapa aja mas? Di bobot mulai dari 400 sampai ke 700 masih ada. 400. Kalau yang 700. Ini sudah banyak yang terbooking mas. Ini kita kelompokkan di sini untuk supaya mendeteksi sapi-sapi yang sudah laku gampang. Nanti armadanya berasumsi langsung berangkat. Oh, iya. Kalau yang belum laku di sana, tinggal sedikit. Seperti teman-teman ini yang lagi mau menimbang ya? Ya, ini karena permintaan saya belum kurban, minta timbang. Ya kita timbang. Kalau minta jadi timbang real ya? Real. Kalau untuk Saus Jajar sendiri ini harganya itu bobot atau jogrok mas? Sebenarnya jogrok mas. Jogrok. Cuma ya kita kalau jarak jauh kan pasti minta bobotnya berapa kan gitu pasti. Ya kita layani semua permintaan. Sambil lihat ditimbang ya mas ya? Oke. $425. Maju oh mas, maju ya mas. Ini proses penimbangan sapi-sapi di Saus Jajar Farm yang sudah terbooking soibul kurban. Lanjut ini yang kedua si metal. Podo ya? Podo ya rata-rata. Kok iso podo ya? Sama guys. Mas, dikei karung saya mas, digo dalan sapi mas. Ini guys, Malbor bertanduk. Empat, 5, 4. Ya begitulah sekilas
suasana di kandang sawah jajar. Jadi teman-teman semua yang belum menentukan hewan kurban segera ambil sikap. Karena mumpung stok masih ada ya Mas ya. Iya betul sekali. Mumpung masih ada. Sapi langka loh guys. Iya nih. Dihabiskan sama PMK. Ya. PMK ini panganan opo. PMK ini ganas. Tidak pandang bulu. Jadi mumpung stok masih ada, ya teman-teman semua segera ambil sikap, tentukan pilihan. Ya ini di sini juga masih banyak sekali nih. Langsung saja nih. Sapi ini sehat-sehat, sing ngopeni yo sehat. Sapi lemu. Ndang lemu, ndang payune. Ndang lemu, ndang payune. Kita berbicara nambah ini Mas, ilmu di sawah jajar farm kita korek. Menurut Mas Saiful nih bang pakannya gimana? Bang pakan dulu Mas ini. Bang pakan itu gini Mas. Sebelum kita bikin kandang harus sudah memikirkan bang pakan Mas. Satu sapi ini ya ntar dulu. Ya. Mau pakai bang pakan apa? Kalau pakai pakcong usia panen sekitar 2 bulan. Jadi kalau panen pertama ya 2 bulan nanti sampai sediakan satu sapi itu kira-kira makannya berapa meter per 2 bulan. Nanti dikalikan berapa ekor sapi yang sampai punya sama lahannya. Lahannya 5.000 meter dibagi sekian sapi nanti ketemunya berapa itu dulu bang pakan untuk mengurangi kosnya. Jadi per ekor berapa? Ya dihitung aja sendiri sapinya ukuran berapa, bobotnya berapa, makannya berapa. Kalau rata-rata sapi itu makan hijauan itu 20 kilo paling Mas kalau basah Mas. Ya nanti bisa dihitung sendiri sama teman-teman. Terus nanti habis menyediakan tanam rumput baru mulai proses bikin kandang. Kandang jadi, rumput siap, sapi masuk gitu guys. Kalau di sawah jajar, wah insiden guys. Kalau sawah jajar sendiri luas bang pakannya berapa hektar ya? Kita pakai 5 hektaran Mas. 5 hektar, luas banget ya. Dibagi 2 tempat. Berupa apa aja Mas? Pakcong ya Mas. Kita nggak punya tanaman lain. Dan untuk konsentratnya per hari habis berapa ton ya? Kalau saat ini ya di bawah 2 ton Mas. Karena hijauan kita tambah, konsentrat kita kurangi. Karena hijauan itu bisa mengurangi konsentrat. Hijauannya ditambah ya. Kalau untuk jerami itu sebagai apa Mas? Jerami nunggu serat ya Mas, warak-warak Mas. Cemilan ya Mas? Cemilan. Jadi di sini banyakin hijauan. Kalau malam hari baru kita kasih jerami, kadang yang enggak jerami, kadang hijauan. Tergantung stok pakan kita. Karena kadang hujan Mas, ambil rumputnya susah. Kemudian kita belajar di kandangnya nih Mas. Dari segi atap dulu ya Mas ini. Iya. Atapnya keren ya Mas ini. Keren bi. Keren adem loh. Ya, karena ada pelapis. Dilipatnya salah siji Mas. Mas dilipatnya nggon ayo. Ini ramai sekali. Ini anak-anak PKL dan anak apa ya? Ya sama ABK kandang. ABK ya. Ini kembali atapnya ini pakai apa Mas? Namanya nih biar peternak ini tahu ya Mas ya. Lapisan apa ya? Aluminium foil apa ya ngarani Mas? Oh, jadi di atas gak palung, bawahnya masih dilapis ya? Masih dilapis sih. Iya kayak ini ya. Iya, jadi biar nggak panas banget. Oh iya iya. Kalau cuma pakai spandek kan panas. Panas ya. Bawahnya. Di sini kelihatan adem dan sejuk ya. Dan kemudian lantainya ini ada karpetnya apa Mas? Merek apa itu? Kayak mereknya. Kayak mereknya. Cuma bagus ya. Bagus ya, ini untuk mengurangi inilah lecet-lecet pada kuku. Lecet pada kuku ya. Kalau nggak ada karpetnya tetap mana ya apa? Kukunya lama-lama habis. Iya, habis. Mas guys, hati-hati guys. Pak Biru dimoti sapi kita lu kuat ya? Mari ganti akid tok kan beres jalan. Masak kurang ya? Oke guys, ini dia penimbangan sapi-sapi di sawah jajar farm. Mas Saiful, terima kasih ya. Oke, nanti yang ngopeni sehat, yang dopeni sehat. Dan teman-teman yang mau order bisa hubungi di nomor berapa Mas? 082 220 353 384. Bersama sawah jajar farm. Sawah jajar farm. Bisa pilih-pilih. Loncat.
Pegon. Tuh, bener kono ora lho? Iya, Pak Boy kene iki, Ben. Wis, berapa atas nih? Tembus mana atas, Bang? Siji-siji yo. Awak apik dah dokongnya. Dokongnya apik.